memiliki ikatan kovalen. Padahal H itu kan golongan 1A. Sedangkan ikatan kovalen adalah ikatan antara non-logam dan non-logam. Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi untuk kelas 10, yaitu tentang ikatan kimia. Sebelum menyaksikan video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Oke, selamat menyaksikan. Pernahkah dibayangkan kalau batu yang sangat besar itu tersusun dari butir-butir pasir yang sangat lembut yang mereka terikat satu sama lain? Atau coba deh perhatikan padatan garam dapur yang berwarna putih. Bagaimana ion-ion tersebut dapat bergabung satu sama lainnya membentuk garam dapur. Nah, fenomena seperti inilah yang kemudian mendorong kita untuk lebih mengerti mengenai ikatan kimia. Dan ikatan kimia ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke ikatan kimia, kita bahas dulu mengenai kestabilan atom ya. Di antara atom-atom yang ada di alam, hanya atom gas mulia yang stabil, sedangkan atom yang lain tidak stabil. Sehingga atom-atom gas mulia akan bisa berdiri sendiri tanpa berikatan dengan yang lain. Tentu saja ini akan berbeda dengan atom yang tidak stabil, karena atom yang tidak stabil akan cenderung bergabung dengan atom lain supaya mereka bisa mendapatkan kestabilan. Berikut adalah konfigurasi elektron atom-atom gas mulia yang merupakan atom yang stabil. Yang pertama yaitu ada helium dengan nomor atom 2. Ya, konfigurasi kulitnya tentu saja hanya pada kulit K sebanyak 2. Kemudian ada 10 Ne. Yang dipakai adalah 2 kulit, yaitu kulit K dan kulit L, 2 dan 8. Sedangkan untuk 18 AR 2, 8, 8 36 KR 2, 8, 18 dan 8 54 XE 2, 8, 18, 18 dan 8. Sehingga kalau dijumlahkan elektronnya akan ada sebanyak 54 elektron. Dari konfigurasi elektron gas mulia tersebut, maka Kossel dan Lewis membuat kesimpulan bahwa konfigurasi elektron atom-atom akan stabil bila jumlah elektron terluarnya yaitu 2 atau duplet atau 8 yaitu oktet. Untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, maka atom-atom akan membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia dengan cara membentuk ion atau membentuk pasangan elektron bersama. Nah, di sini apa sih ikatan duplet dan ikatan oktet itu? Nah, kita kenalan dulu dengan yang pertama, ada aturan duplet. Di mana aturan duplet yaitu konfigurasi elektron suatu atom dia itu akan stabil jika jumlah elektron valensinya sama dengan 2.
atau elektron terluarnya adalah 2. Hal ini mengikuti ketentuan dari salah satu unsur gas mulia yaitu He. Kemudian ada juga aturan oktet, di mana aturan oktet yaitu konfigurasi elektron suatu atom atau suatu unsur dia akan stabil jika jumlah elektron valensinya sama dengan 8 atau elektron terluarnya adalah 8. Hal ini tentu saja mengikuti ketentuan dari unsur atau atom gas mulia selain He. Nah, ini yang pertama yaitu ada pembentukan ion. Proses pembentukan ion suatu unsur di sini akan melibatkan elektron, di mana dalam pembentukan ion suatu atom dia itu akan melepas atau menerima suatu elektron. Unsur logam di mana isinya itu adalah golongan 1A sampai dengan 3A, dia itu akan cenderung melepaskan elektron dan akan cenderung membentuk ion positif. Tentu saja hal ini akan berbeda dengan unsur non-logam atau golongan 4A sampai dengan 7A yang akan cenderung menangkap elektron atau cenderung membentuk ion negatif. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada ikatan ion, di mana ikatan ion terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dan ion negatif. Ikatan ion itu biasanya terjadi antara unsur logam yang dia berupa ion positif dan ion non-logam yang dia berupa ion negatif. Dalam ikatan ion elektron yang dimiliki oleh atom ini akan mengikuti aturan oktet atau duplet yang sudah lebih dulu disampaikan. Nah, di sini dalam ikatan ion, elektron yang dilepas akan ditangkap oleh atom yang mempunyai afinitas elektron besar, atau dalam hal ini mereka yang mudah menarik elektron sehingga bisa membentuk ion negatif. Jumlah ion positif dan negatif dalam senyawa yang terbentuk mempunyai perbandingan yang sedemikian rupa sehingga akan membentuk senyawa yang netral. Nah, seperti disebutkan dalam contoh berikut, jelaskan pembentukan ikatan ion pada senyawa NaCl. Oke, kita lihat dulu. Na adalah unsur dengan nomor atom 11 dan kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Berarti di sini kita dapatkan Na dia punya valensinya itu adalah 1. Nah, ketika dia masuk sebagai golongan 1A ya, maka dia itu akan mempunyai kecenderungan untuk melepaskan satu elektron. Berbeda dengan Cl17. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Dia punya elektron valensi sama dengan 7. Berarti dia itu akan menangkap satu buah elektron. Nah, disinilah nanti yang akan melibatkan adanya serah terima elektron, di mana Na akan melepaskan satu elektron membentuk Na+, dan Cl akan menangkap satu elektron supaya membentuk ion Cl-. Kenapa mereka melepas atau kenapa mereka menangkap elektron? Itu kembali ke aturan kestabilan supaya jumlah elektron valensinya sama dengan jumlah elektron gas mulia. Nah,
Untuk reaksinya bisa kita tuliskan seperti ini ya. Na ditambah dengan Cl. Kan seperti itu. Kemudian Na akan membentuk ion positif ya, melepaskan satu elektron menjadi Na+, sedangkan Cl akan menarik atau mengambil elektron yang dilepaskan oleh Na. Sehingga ketika Na melepaskan satu elektron membentuk ion positif dan Cl dia akan mengambil elektron dari Na yang dilepaskan, maka Cl akan membentuk ion negatif. Nah, ini karena perbandingannya sama, maka nanti dia langsung saja membentuk senyawa NaCl. Kalaupun tidak sama, boleh kita kalikan saja perbandingan, ini min, ini plus, berarti plus 1 dan min 1 ya. Berarti Cl-nya kalikan dengan muatan Na, tapi tanpa MB positif negatif. Cl pun dia, Na dikalikan dengan muatan Cl dan Cl dikaitan dengan muatan Na, seperti itu. Na kali 1, Cl pun di sini kali 1 karena muatannya sama-sama 1, yaitu yang 1 plus 1 dan yang 1 min 1. Sehingga ketika mereka bergabung akan membentuk senyawa yang netral. Oke, clear ya, itu tentang ikatan ion. Yang kedua, yaitu ada ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Pasangan elektron tersebut dapat berasal dari kedua atau masing-masing atom yang berikatan, ataupun bisa juga berasal dari satu atom saja. Nah, tapi ada sedikit yang berbeda. Jika pasangan elektron hanya berasal dari satu atom saja, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen biasanya terjadi antara unsur logam dan non-logam. Dan ini pun sama, baik dalam ikatan ion ataupun dalam ikatan kovalen, unsur-unsurnya, di mana dalam hal ini unsur non-logam akan mengikuti aturan duplet atau aturan oktet supaya mereka mencapai kestabilan. Untuk menggambarkan bagaimana ikatan elektron terjadi, ya, ikatan antar elektron terjadi, maka nanti digunakan rumus titik elektron. Nah, rumus titik elektron ini didasarkan pada struktur Lewis. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita punya golongan 1A sampai dengan 8A. Baik itu periode 1, kalau periode 1 itu kan hanya dihuni oleh dua unsur ya, yaitu H dan He. Baik periode 2, 3 ataupun seterusnya, penggambaran elektron valensi golongan A itu akan tetap sama. Yang pertama saya ambil dari yang paling atas saja ya, yaitu untuk periode 2. Li 1A berarti valensinya 1, boleh disimpan titik 1 di sini. Be golongan 2A berarti valensinya 2, berarti 1, 1, ada 2 titik. Boron 3A, ada 3 elektron valensi, 1, 2, 3. Karbon golongan 4A, berarti dengan 4 elektron valensi, 1, 2, 3, dan 4. Nitrogen golongan 5A, berarti dengan 5 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oksigen golongan 6A dengan elektron valensi sama dengan 6. Ya, 1 2 3 4 5 6. 7A ada F, fluorin. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Dan Ne atau neon golongan 8A dengan 8 elektron valensi, 1 2 3 4 5 6 dan 7 8. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk menggambarkan bagaimana
dot Lewis dituliskan untuk setiap unsur. Akan tetapi penulisan dot Lewis ini tidak baku harus seperti ini. Nanti akan ada beberapa perubahan atau akan ada beberapa kombinasi didasarkan pada ikatan yang terjadi pada suatu senyawa. Jadi misalkan ini nih C kalau C mah biasanya seperti ini ya. N tidak selalu seperti ini, kadang dia berubah, ataupun O tidak selalu seperti ini. Nanti tergantung dengan apa mereka berikatan. Bisa difahami kan ya sampai sini? Oke, saya punya contoh soal. Jelaskan pembentukan ikatan kovalen pada senyawa A. H2, B. HCl, C. O2, dan D. N2. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah H2. Mungkin ada pertanyaan dalam benak adik-adik, loh, kenapa H masuknya ke ikatan kovalen? Padahal H itu kan golongan 1A. Sedangkan ikatan kovalen adalah ikatan antara non-logam dan non-logam. Ingat, H walaupun dia itu adalah golongan 1A, tapi dia termasuk non-logam. Ingat itu ya. Maka konfigurasi untuk 1H ya, H itu kan nomor atomnya 1, yaitu 1s1. Berarti dia punya 1 buah elektron valensi. Nah, nanti ketika H dan H ketemu dengan masing-masing punya 1 elektron, misalkan H pertama ini titiknya saya gambarkan titik biru ya, sedangkan H yang satu lagi saya gambarkan dengan titik orange. Maka nanti ketika mereka berikatan akan jadi seperti ini ya. Nah, tadinya kan ininya elektronnya masih sebentar. Set. Oke, ini. Nah, tadinya ini kan masih masih satu-satu ya, masih milik satu-satu. Nah, kemudian mereka nanti akan berikatan ya, sehingga jadinya seperti ini. Dan untuk aturannya ini H dia ikut dengan aturan duplet. Berarti 1H dia punya 2 elektron dan H yang lain pun sama, dia punya 2 elektron. Berarti ada elektron yang saling beririsan atau yang digunakan untuk bersama-sama. Karena hanya ada 1 elektron yang digunakan untuk bersama-sama, maka penulisannya dilambangkan lagi selanjutnya dengan strip H strip H. Berarti di sini hanya 1 elektron yang disumbangkan oleh masing-masing unsur untuk digunakan berikatan. Kemudian yang B, HCl. HCl ini pun sama. Kita cek dulu konfigurasi H-nya masih sama dengan yang tadi ya, 1s1, golongan 1A. 17Cl, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Berarti Cl dia punya 7 elektron valensi. Kita gambarkan ya untuk dotnya. H berarti seperti ini, Cl berarti seperti ini ya, Cl karena dia punya 7 elektron valensi. Berarti di sini dia 1 2 3 4 5 6 7 seperti itu. Kemudian nanti mereka akan berikatan ya. H akan menyumbangkan 1 elektronnya ke sini. Oke, set. Seperti itu ya. Sehingga jadi H ikut dengan aturan duplet dengan elektron valensi jadi 8, Cl ikut dengan aturan oktet. Nah, jumlah elektronnya jadi 8. Kalau H 2, Cl 8 gitu ya, takut tadi saya salah sebut. Berarti H ini meminjam 1 elektron yang oranye dari Cl, sedangkan Cl meminjam 1 elektron yang berwarna biru dari H.
Seperti tadi, karena hanya satu elektron yang disumbangkan oleh masing-masing unsur, maka dituliskan dengan H strip Cl. Yang C, O2. O2 8O konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Golongannya adalah golongan 6A, di mana golongan 6A akan cenderung untuk menarik 2 elektron. Berbeda dengan yang tadi ya, kalau 7A hanya membutuhkan 1 elektron, maka golongan 6A dia akan membutuhkan 2 elektron supaya mereka bisa stabil. Oke, saya tuliskan pertama. Nah ini, ada O biru, ada O orange, masing-masing dia punya 6 elektron. Kemudian, nah ini nanti, ini yang ketemunya ya set, saya tuliskan aja di sini seperti itu, sehingga jadi yang dihasilkan adalah masing-masing O meminjam 2 buah elektron dari O yang lainnya. O biru akan meminjam 2 elektron dari O orange, sehingga jumlah elektron valensinya jadi 8. Sedangkan O yang oranye akan meminjam 2 elektron dari O biru, sehingga jumlah elektronnya jadi 8. Nah seperti ini. Maka karena 2 elektron yang disumbangkan atau yang dipinjamkan oleh masing-masing unsur, maka kita tuliskan O2 strip atau O sama dengan O, atau O rangkap 2O. Yang ketiga, yang D. Masih yang C, yang D ya. Yang D yaitu ada N2. Konfigurasi N2 yaitu 1s2, 2s2, 2p3. Dia adalah golongan 5A, di mana golongan 5A akan cenderung untuk menangkap 3 elektron. Maka ketika ada di sini unsur N digambarkan, nah ini sama, ada N biru, ada N orange, di mana masing-masing punya 5 elektron, dan masing-masing N itu butuh 3 elektron supaya mereka stabil, seperti itu ya. Nah, jadi nanti di sini yang 3 ini masing-masing akan menyumbangkan atau akan meminjamkan ketiga elektronnya untuk digunakan bersama-sama, sehingga jadi seperti ini, di mana N biru akan meminjam 3 elektron dari N orange, sehingga jumlah elektronnya jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan N orange akan meminjam 3 elektron dari N biru, sehingga membentuk elektron valensinya 8. Nah, karena di sini masing-masing N menyumbangkan 3 elektron untuk digunakan bersama-sama, maka kita bisa tuliskan seperti ini dengan N rangkap 3O. Ya. Jadi dari sini mudah-mudahan kalian bisa paham kalau dalam ikatan kovalen itu nanti akan ada ikatan tunggal seperti dalam HH tadi, akan ada ikatan rangkap 2 seperti dalam OO tadi, dan akan ada ikatan rangkap 3 seperti dalam N2. Mudah-mudahan sampai sini bisa clear ya. Nah, adik-adik, itu tadi materi tentang ikatan kimia, di mana di dalamnya kita membahas mengenai ikatan ion, ikatan kovalen, dan juga contoh-contohnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya channel kita lebih berkembang lagi. Kalau ada pertanyaan ataupun usulan materi untuk dibahas, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.